Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi Nahu dengan judul pengertian ilmu Nahu. Oke, sebelumnya kalian di kelas 4 ini baru mempelajari ilmu Nahu, baru masuk ya, karena kemarin kelas 3 tidak ada pelajaran Nahu. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih ilmu Nahu itu? Kenapa sih kita harus belajar ilmu Nahu? Ya. Nah, di sini kita akan membahas itu terlebih dahulu, pengertian ilmu Nahu. Jadi, apa sih sebenarnya ilmu Nahu itu? Yang pertama, ilmu nahu secara bahasa itu artinya yaitu al-qasdu yang berarti tujuan. Jadi secara bahasa nahu itu adalah al-qasdu atau tujuan. Sedangkan secara istilah ilmu nahu itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir dalam kalimat. Jadi dalam ilmu nahu ini kita akan membahas perubahan harokat akhir dalam kalimat. Kenapa sih membahas perubahan harokat akhir? Karena dalam bahasa Arab ini harokat akhir beda harokat akhir itu bisa beda juga maksud, arti, dan tujuannya. Gimana sih cara mengetahuinya? Nih, Ibu kasih contoh ya. Semisal ada kalimat yang pertama yaitu ma'ajmalus sama'i. Nah, ini artinya apakah yang indah dari langit? Di kalimat ini harokat akhirnya yaitu hamzahnya berharokat kasroh. Dan kalimat yang kedua ada ma'ajmalus sama'a, artinya betapa indahnya langit itu. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, kalimat yang pertama itu berharokat kasroh, sedangkan kalimat yang kedua berharokat fathah. Dari dua kalimat ini hanya berbeda pada harokat akhir, tapi ternyata arti, maksud, dan tujuannya itu berbeda. Kalimat yang pertama itu menunjukkan kata tanya, sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan ketakjuban, ya. Atau bisa kalian lihat dari situ. Jadi inilah kenapa sih kita harus belajar ilmu nahu? Karena kan agama kita, agama Islam, kita harus memahami bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab ini, untuk memahami bahasa Arab ini kita perlu mempelajari ilmu nahu. Pun juga dengan ilmu sorof ya, salah satunya. Jadi, ilmu nahu secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir dalam kalimat. Kalimat bahasa Arab ya. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas sasaran dan tujuan mempelajari ilmu nahu. Kalau gitu apa sih sasarannya? Sasaran mempelajari ilmu nahu, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu nahu? Yang pertama, sasaran ilmu nahu pasti adalah kalimat atau kata yang berbahasa Arab. Karena kita di sini belajar ilmu nahu, belajar tentang harokat akhir dalam kalimat bahasa Arab, maka sasaran itu sendiri adalah kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu nahu yang pertama, menjaga lisan dari kesalahan pengucapan kalimat berbahasa Arab. Dan yang kedua, untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Ya, jadi ini tujuannya kita mempelajari ilmu nahu agar kita dapat menjaga lisan kita dari kesalahan pengucapan kalimat berbahasa Arab. Kita juga dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Oke, kalau begitu sekarang kita membahas penyusun ilmu nahu serta hubungan ilmu nahu dengan ilmu sorof. Kalau misalnya ada ilmu nahu, siapa sih yang pertama menyusun ilmu nahu itu? Nah, jadi ceritanya pada waktu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali terjadi kesalahan dalam pengucapan berbahasa Arab. Orang-orang tuh banyak yang salah berbicara bahasa Arab. Maka saat itu
Ali bin Abi Thalib meminta seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun kaidah ilmu nahwu agar orang-orang itu tidak melakukan kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa penyusun ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Duali dan ilmu nahwu disusun pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Paham sampai sini ya? Selanjutnya, apa sih hubungan ilmu nahwu dengan ilmu shorof? Ilmu nahwu dan ilmu shorof itu saling berkaitan. Ada sebuah pepatah yang berbicara, as-sarfu ummul ilmi wan nahwu abuha. Atau artinya, shorof itu bagaikan ibu dari ilmu, sedangkan nahwu adalah bapaknya. Jadi kalian tidak bisa hanya belajar ilmu shorof tanpa belajar ilmu nahwu, atau sebaliknya, hanya belajar ilmu nahwu tanpa belajar ilmu shorof. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu nahwu dan ilmu shorof itu saling berkaitan. Jadi ketika kalian mempelajari ilmu nahwu, kalian juga harus mempelajari ilmu shorof. Pun dengan sebaliknya. Paham sampai sini ya semuanya? Oke, akhirul kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan melalui japri ke WA Ibu. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.